Ya, Kabupaten Bengkalis Riau, provinsinya Pekanbaru. Sendirian dari sana, Pak. Saya berdua, yang satu rekan kita dari apa? Dari Pekanbaru. Mitigasi ini Udah mulai itu. perjalanan ke sana ke sini berapa jam, Pak? Ya, sebetulnya kalau masalah tanya perjalanan itu masih belum lah ya, karena dari awal dulu lah kalau bisa. Dari awal saya bisa sampai kemari. Iya kan? Ini perjalanan dari Solo ke sini berapa hari? Iya, kalau untuk perjalanan tuh diperkirakan 2 hari lah dari Bengkalisnya ke Pekanbaru sehingga kemari. Karena dari Bengkalis itu kan kita naik laut. Setelah naik laut kita ke darat, jalan darat, setelah itu menuju Pekanbaru dan istirahat 1 malam di Pekanbaru. Begitu istirahat 1 malam, besoknya baru kita berangkat ke bandara. Diperkirakan jam-jam 1 kita berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jakarta. Ya, sampai Jakarta langsung naik bus Damri. Naik bus Damri langsung menuju apa tuh kalau di kereta api, stasiun ya, stasiun kereta api apa namanya itu, Gambir atau apa sih, saya lupa. Setelah naik kereta api diperkirakan 4 jam kemarin katanya, 4 jam sampai turunlah kita di daerah kita ini, saya lupa namanya, stasiun kita sini apa namanya, Itu apa Babakan? di Babakan ya, di stasiun Babakan. Begitu turun di Babakan kita berhenti di situ, ya alhamdulillah sampailah kita di majelis ini, Majelis Al Husaini. Tuhan Allah. Tiga hari perjalanan. Ya perkirakan itulah 3 hari perjalanan diperkirakan. Namanya siapa, Mbak? Kalau saya nama Sugiarto, kalau lengkapnya pakai bin ya. Nama orang tua saya Sugeng Slamet Jaini, jadi Sugiarto Sugeng Slamet Jaini. Ya. Nama bangsawan. Ya awalnya saya bisa sampai kemari pun sebetulnya ada sejarahnya juga. Sejarahnya. Ya seperti saya, ya selama ini kan saya ini dari pensiun dari kepolisian lah. Ya. Saya pensiun, saya purnawirawan. Sebelum kepolisian, 38 tahun saya mengabdi. Di kesatuan apa, Mbak? Di Kesatuan Kepolisian Polres Bengkalis Riau. Enggak, itu maksudnya Sabara. Saya di apa? Di bagian awalnya di apa? Kanit Sabara, setelah itu di KSPK-nya. Untuk terakhir. Karena pada waktu itu kita udah usia udah tidak tahan lagi untuk di lapangan, kita minta di KSPK untuk pelayanan sambil istirahat lah banyak karena waktu pensiun ini kan udah dekat waktu itu. Setelah saya pensiun pada waktu itu di bulan 8 tahun 2021 saya pensiun. Setelah pensiun saya merendung diri. Merendung diri itu yang dikatakan merendung diri itu begini. Selama saya bertugas ini kok saya tidak pernah beribadah gitu loh. Ya, saya beribadah ini tidak sepenuhnya. Karena kita orang lapangan kan. Kalau di kepolisian tuh maklum aja lah, kadang-kadang pelaksanaan tugas di jalan itu waktu ada sih, tapi tempatnya tidak memungkinkan untuk sholat itu. Karena yang dihadapin pun ya tahu sendirilah. Ada demo, ada apa semua kan. Kita menghadapi itu. Sehingga putus kita melaksanakan ibadah. Setelah itu saya ada merasa takut. Macam mana nih? Umur udah tua. Sementara amal tak ada. Tentu kita selaku manusia yang beragama Islam ini takut karena siksa Allah itu kan benar katanya. Katanya. Kata Ya. siapa, Pak? Ya, dia menurut ceramah-ceramah ustadz, kiai-kiai yang saya dengar dari ceramah-ceramah di masjid itu. Setelah itu saya buka-buka YouTube. Buka-buka YouTube itu saya tengoklah bagaimana betul sih agama ini. Siksanya apa betul ada apa tidak seperti itu. Sehingga saya
merasa takut juga setelah ada mendengar ceramah-ceramah agama itu kalau siksa itu ada. Sementara saya amal ibadah tak ada. Sehingga saya membuka YouTube lah pada waktu itu, ketemu saya YouTube Padepokan Maung Siliwangi. Ya, Padepokan Maung Siliwangi itu yang memimpin YouTube itu waktu itu Gus Andiken. Iya, Adiken. Adiken. Panas satu ya pakai. Ya pada waktu itu saya karena di situ ada apanya arahan apabila ingin berhubungan itu menuju administrasinya. Ini. Maka saya menghubungilah administrasinya. Tapi sayangnya di situ administrasinya agak kurang respon pada waktu itu. Belum respon. Ya, kurang respon. Setelah kurang respon saya buka-buka lagi, nyatanya banyak di situ. Banyak padepokan-padepokan ini. Banyak padepokan-padepokan. Saya buka ketemu lagi di Padepokan Gaul. Nah, istilah konten-konten itu ada. Setelah itu ada mengatakan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Saya ini bingung, apa sih Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana ini? Tidak tahu saya. Setahu saya ini Allah Muhammad, Nabi kita. Tetapi ada istilahnya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana nih. Tanda tanya sama saya, apa? Saya cari-cari lagi. Saya cari lagi. Kalau tidak salah saya ketemu lagi Padepokan Sapu Jagat. Di sana saya bertuliskan ada pembimbingnya yang membawa acara itu Pak Agung. Ya, Pak Agung. Nah, saya tahunya Pak Agung aja pada waktu itu. Nah, gimana nih cara nih Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana apa? Saya gali. Nyatanya di situ Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana ini di dalam alam gaib itu sewaktu mediuman pada waktu itu. Mediuman pembangkitan istilahnya. Pembangkitan dari alam gaib yang dimasukkan ke tubuh seseorang. Tahu saya itu aja pada waktu itu. Alam gaib dimasukkan ke tubuh seseorang. Saya semak. Pas pula kebetulan di situ ada jawab tentang apa? Tentang Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Nah, ternyata Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu adalah gelaran dari alam gaib. Segelaran dari alam gaib maupun yang ada di dunia maupun ada yang ada di langit seperti itu. Jadi saya pun tidak ngerti juga pada waktu itu mandragunanya bagaimana sehingga diakui lah di situ Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu adalah gelaran dari alam gaib itu. Tetapi dia itu seorang manusia, itu loh. Dia itu seorang manusia katanya di dalam YouTube itu, seorang manusia yang ada di Nusantara. Dia seorang manusia yang ada di Nusantara, tetapi diakui dan ditakuti oleh alam gaib. Jadi saya telusuri terus, sehingga pada waktu itu saya ingin dan berambisi seperti saya itu hati itu ingin bergabung terus. Bagaimana caranya ini untuk bergabung? Saya kembali lagi ke Padepokan Maung Siliwangi. Saya ingin bergabung di sana. Tapi tidak ada tanggapan pada waktu itu karena adminnya mungkin masih muda atau gimana kita tidak tahu. Kembali lagi saya ke Padepokan Gaul, ingin minta digabungkan di Padepokan Gaul ini. Kalau saya itu ingin bergabung, ingin belajar ajaran Al-Husaini ini pada waktu itu sudah sebut juga Al-Husaininya. Saya ingin bergabung, tetapi tidak juga ada tanggapan. Tidak ada tanggapan, saya desak terus. Tidak juga, akhirnya saya desak terus. Lama-lama diarahkanlah saya sama rekan kita yang bernama Titi Setiawan. Pak, katanya, kalau ingin bergabung di Riau pun ada juga, kan seperti itu. Kalau memang ada, saya WA lagi, saya balas lagi WA itu. Kalau memang ada, di daerah mana? Tolong di-share alamatnya, saya bilang gitu. Langsung di-share sepanjang-panjang. Oh, rupa-rupanya banyak sekali. Ada Ronggolawenya, ada Santri Langitnya, macam-macam lah, Nurul Burhannya. Nah, diarahkanlah saya ke daerah Tembilahan sama Belilas. Belilas itu daerah Inhu. Jadi karena Bengkali sama daerah Inhu itu agak jalan daratnya dekat, saya ambil yang di Inhu itu, yang alamat berdomisilinya di Belilas. Di situ namanya Pak Agung Setio. Pak Agung Setio itu nama padepokan apanya Santri Yai. Santri Yai. Ya, saya gabunglah di situ. Setelah saya gabung, iya Pak, kalau memang mau bergabung nanti saya share
tata caranya. Nanti Bapak mandi tobat dulu. Ya bagaimana Pak tata cara mandi tobatnya? Yaudah dikirimlah sama dia melalui WA tata cara untuk melaksanakan mandi tobat. Bentuknya kayak film ya. Nggak usah tanya-tanya Pak, pokoknya Bapak laksanakan ini aja. Kalau udah selesai kasih tahu lagi sama saya. Seperti itu. Saya laksanakan aja tanpa ada tanya, saya laksanakanlah mandi tobat pada waktu itu selama 41 hari. Ya sangat luar biasa lah pada itu yang saya rasakan waktu mandi tobat itu. Rasa ndak enak apa semua saya rasakan semua, tapi saya paksa pada waktu itu karena saya ingin tobat. Karena saya benar-benar ingin belajar agama. Setelah itu selesai saya lapor lagi sama Pak Agung, maka dikirim lagi untuk ini zikir pondasi. Ini zikir pondasi seumur hidup Pak, dibilang kan. Zikir pondasi seumur hidup tuh macam mana saya bilang. Ya selagi kita masih hidup, habis sholat 5 waktu, ya laksanakan zikir pondasi. Kan seperti itu. Oh iya Pak, kalau memang begitu saya laksanakan. Ya, saya laksanakan setiap habis sholat, saya laksanakan zikir pondasi sehingga sampai 2 bulan lebih lah pada waktu itu. Setelah sampai 2 bulan lebih, maka saya melapor lagi bahwa saya sudah saya laksanakan sampai 2 bulan lebih. Maka dikasih lagi untuk puasa 41 pada waktu itu. 21. Ya. Puasa 21. Ya. Puasa 21 saya laksanakan. Pada waktu itu zikirnya terlalu banyak. Zikirnya banyak pada waktu itu sehingga selesainya saya melaksanakan zikir puasa 21 dan zikirnya sampailah jam 11, hampir jam 11.30 siang. Nah, saya melaksanakan zikirnya puasa 21 itu. Wah, kalau seperti ini gimana ya, saya bilang. Orang rumah sama anak-anak itu juga ngintip saya juga, ada apa kok lama betul. Ya merasa takut juga lah, namanya istri sama anak was-was kok bapak zikirnya lama gitu. Karena pada waktu itu saya zikirnya satu-satu menarik tasbih itu. Satu-satu. Astagfirullah rabbi min kulli jamil wa tub. Banyak lah yang apa bukannya itu yang apa itu yang pertamanya lupa, Al-Fatihahnya ada, Allah la ilaha illallahnya ada, itu sampai jam 11.30 siang. ya, jam 30 siang, tapi tetap saya laksanakan sampai selesai lah pada waktu itu. Paginya saya puasa, malamnya saya zikir, ya begitulah seterusnya sehingga akhir. Begitu akhir saya melapor lagi sama Gus Tio itu untuk kelanjutannya bagaimana kan gitu. Tahu-taunya ada lagi zikir puasa 41. Zikirnya selama 41. Tahu-taunya zikirnya makin bertambah. Setiap zikir itu tambahnya 2000. Jadi 12.000. Waduh, ini gimana pikir saya kan. Tapi karena hati itu udah kuat lah, saya ingin tobat. Karena saya membayangkan apa perbuatan kita selama dinas, selama kita bujang dulu sampai sekarang tak ada amal baik, ya saya nekat aja, hanya sekedar zikir aja masa tidak tahan sih bilang kan, apalagi nanti disiksa Allah, mungkin lebih parah lagi kan. Itu pikiran saya sampai ke sana pada waktu itu ya, sehingga saya laksanakan, alhamdulillah tuntas. Alhamdulillah tuntas. Setelah tuntas itu tadi saya belum melapor. Ini bagus. Belum melapor karena pada waktu itu ada yang saya merasa belum puas. Maka saya ulang lagi. Nah, 41 ini saya ulang lagi. Puasa dan zikirnya. Sehingga saya merasa puas zikirnya. Setelah selesai baru saya melapor ke Pak Yai, Pak Agung Setio. Untuk kelanjutannya ya ke majelis, dibilang. Majelis itu di mana? Saya tanya seperti itu. Ya majelis itu di Cirebon, Jawa Barat. Wah gimana Gus, saya seumur-umur hidup tidak pernah ke Jawa. Macam mana sih Jawa itu? Nah itu. Tapi karena dia mengatakan seperti itu, saya gelisah. Wah ini gimana nih, harus berangkat. Kenapa sih, tujuannya apa ke sana? Saya bilang gitu. Upgrade Pak, dibilang. Upgrade apa sih upgrade? Dibilang kan. Upgrade, ya saya tanya apa sih upgrade? Upgrade itu untuk naik tingkatan dari TGN ke TGNS. Seperti itu ya, ke TGNS. TGN itu kan Thorikah Qadiriyah Naqsabandiyah, tapi kalau udah upgrade nanti bertambah Satariyah menjadi
Torikah, Koderiah, Naksabandiyah, Satariyah. Seperti itu. Nah, sehingga saya pun kuat, sehingga saya habis lebaran kemarin ini, saya runding lah sama istri, sama anak-anak. Ya awalnya sih istri tidak jawab, diam aja. Karena saya kalau melaksanakan amalia itu tidak mau tanggung-tanggung. Kalau bisa selesai, ya selesainya berapa lama. Saya cari konfirmasi lagi, berapa lama kira-kira selesainya. Nah, diperkirakan sekitar 7-8 bulan. Sekitar 7-8 bulan. Ya, kasih tahu lagi sama keluarga, sama anak-anak. Udahlah, kalau memang bapak memang betul-betul mau belajar, ya berangkatlah. 7-8 bulan. Tapi orang rumah saya memberi syarat. Nah, ini apa? Asal jangan nikah lagi udahlah. Nah, enggak seperti itu. Masa bapak mau beramaliyah, mau nikah lagi, kita udah tua-tua nih. Saya bilang, untuk apalah? Saya bilang kan, gitu ya. Seperti itu. Udah, akhirnya saya berangkat waktu itu. Udah. Belum. Ya akhirnya saya berangkat setelah habis lebaran kira lebaran 10 hari nggak salah saya itu. Lebaran tanggal 10 saya berangkat dari Bengkalis menuju Pekanbaru itu tanggal 22. Tanggal 22 saya nginap di situ satu malam. Besoknya jam 1 saya ke bandara, lalu saya berangkatlah ke Jakarta. Sampai ke Jakarta ya karena ada waktu itu kemudahannya itu mungkin Allah sudah memberi jalan. Itulah ada rekan saya itu tadi, rekanan saya yang membawa tadi itu untuk mendaftarkan semuanya, tiket Damri, tiket kereta api, kereta pesawat tadi, tiket pesawat, sehingga sampailah saya ke Majelis Al-Husaini ya saat sekarang ini. Ya. Begitu ya alhamdulillah. Begitu sampai di sini kita daftar dulu kan. Dan daftar itu diperkirakan 23 malam sampai 24, 25 malam tanggal 26 saya di pembekalan. Pembekalan itu langsunglah saya waktu itu kan kita mau ngambil ngedan awalnya karena Kodiriah itu katakannya ngedan. Tapi waktu itu mungkin belum ada jadwal, disuruh ke bilik 21. Sebaiknya bilik 21 dulu, setelah itu nanti ngedan, setelah itu nanti balik ngedan bilik 41 supaya tidak ada bosannya, kata seperti itu. Setelah bilik 41 ngedan lagi baru fisik yang terakhir menurut keterangan dari Gus Ridwan. Jadi saya ikuti aja arahan yang ada di sini karena niat saya untuk belajar. Apa kata di sini saya siap untuk mengikutinya. Ya alhamdulillah saya laksanakan pada waktu itu kholwat bilik selama 21 hari, alhamdulillah lancar. Setelah itu istirahat 2 hari. Langsung ada pembekalan lagi. Suruh ngedan. Yang ngedan 21 hari. Ya alhamdulillah. Saya yang selama ini saya tidak ada cita-cita atau keinginan untuk ke tanah Jawa karena saya merasa tidak mungkin ke tanah Jawa, tetapi saya bisa ke tanah Jawa naik pesawat, naik kereta api yang saya inginkan selama ini tidak pernah saya bayangkan. Nyatanya saya bisa juga naik kereta api. Begitu sampai di sini tanah Jawa yang tidak saya bayangkan, saya pijak pakai kaki telanjang. Sehingga saya melaksanakan ngedan, saya pun mengeluarkan air mata lah. Ini pun ngomong gitu. Ya alhamdulillah, saya sangat tidak menyangka bisa menginjak tanah Jawa ini dengan kaki telanjang. Itu bukan sedikit pun tidak ada di pikiran saya yang saya lakukan selama ini di sini. Sampai sekarang pun saya masih merasa, iya pendak sih saya ini di sini. Masih seperti itu loh saya ini. Iya pendak sih kok saya sampai di sini. Nah itu. Sementara sedikit pun tidak ada angan-angan seperti itu. Ya setelah ngedan saya alhamdulillah sekarang saya masih menjalani kholwat bilik 41, masih dalam perjalanan untuk seterusnya
Dan saya mohon doanya dari senior-senior yang ada di sini untuk kelancaran saya di dalam melaksanakan amaliyah di Majelis Urusai ini yang mudah-mudahan bisa menjadi murid Kiai Nur. Karena tujuan saya pun bukan neko-neko, hanya untuk keluarga dan untuk masyarakat, selebihnya tidak ada. Itu tujuan saya hanya kepada Allah, itu aja. Ini perubahan antara jenengan sebelum melaksanakan mandi tobat dan ini sesudah mandi tobat, perubahan dalam hidup jenengan itu gimana? Ya, sewaktu saya belum mandi tobat, saya orangnya dulu kan termasuk dikatakan keras ya, Ras. lembut, kata lembut, saya sangat keras orangnya. Saya kalau udah tugas tuh, kalau iya iya, kalau tidak tidak, orang seperti itu saya. Saya tidak takut sama siapapun pada waktu itu, waktu dalam melaksanakan tugas, karena saya merasa tanggung jawab, saya merasa saya itu seorang prajurit. Waktu itu setelah saya pensiun dan sebelum pensiun pun saya sering merenungkan diri saya. Ngapa sih saya ini hidup di dunia? Seperti itu. Saya ini ngapa sih? Apakah hanya hidup di dunia ini saja? Sementara ceramah-ceramah di agama itu kan siksa neraka itu nyata. Nah, saya seperti itu. Sementara saya tidak ada belajar di agama ini. Gitu. Sampai saya pensiun itu, sehingga saya pensiun itu saya mencari-cari, alhamdulillah disuruh mandi tobat. Setelah saya mandi tobat, ketenangan saya pun sudah ada. Saya ada ketenangan yang kusak-kusuk selama ini pun sudah berkurang. Setelah mandi tobat saya sudah tenang, sudah. Yang dikatakan emosi tinggi, saya pun sudah tidak ada emosinya lagi. Yang dikatakan marah-marah di rumah, insya Allah saya tidak ada marah-marah lagi sama istri, apa semua. Kekerasan sudah tidak ada lagi sama saya. Saya banyak diam, saya banyak ngalah. Orang begini sama saya ya tidak masalah. Seperti tujuan saya untuk kebaikan. Setelah saya mandi tobat. Dan sampai saya ke puasa akhir 41. Alhamdulillah ada ketenangan. Sampailah saat ini, saya di majelis ini, pikiran untuk pulang pun tidak ada. Hanya pikiran saya inginnya ibadah. Nah, ini macam di bilik saya 41. Ini tidak sabar. Aduh, kalau bisa masuk bilik lah. Kalau bisa masuk bilik lah. Seperti itu. Ngapain saya di luar nih? Seperti itu. Ini saat ini saya pikiran saya seperti itu aja. Karena saya di luar pun sana sini ngapain buat cerita, kadang-kadang ceritakan orang juga. Rekan-rekan ceritakan orang juga. Kadang-kadang kita nimbrung, dosa juga kan. Lebih bagus kita di bilik lah, pikiran saya. Ya, diam di sana kita tafakur sambil mencari kesalahan kita gimana, sambil mencari jati diri. Yang sebenarnya di bilik itu adalah mencari jati diri yang sebenarnya. Diri kita itu yang ada di dalam diri kita kan ada. Itu yang kita cari dengan rasa. Ya, setelah di bilik itu bukannya kita zikir pun sambil mengeluarkan air mata juga. Ya, mengeluarkan air mata itu saya merasa haru, sedih, takut, sedih, semuanya saya rasakan di situ. Ya, saya dosa luar biasa. Saya dulu walaupun polisi, pemabuk saya, pejudi, perempuan. Juga ini saya cerita di YouTube, ini malu sebetulnya. Nyabong ayam di belakang rumah, saya bikin gelanggang ngadu ayam. Preman-preman semua kawan saya. Ya, karena saya tidak takut jadi orang. Itu kalau ngadu ayam, ya badik dia tetap di pinggang saya. Kalau ada masalah-masalah ya saya keluarkan dari macam-macam kalian sama saya. Begitu, walaupun padahal saya polisi, tapi badik saya bawa terus pada waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya pun sudah. Orang kata-kata kasar sama saya, nada tinggi orang sama saya, alhamdulillah saya jawab, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Inilah balasan yang selama ini saya lakukan sama saya hidup. Saya rasa itu. sudah ada perubahan berarti. Ya alhamdulillah, sangat ada perubahan. Apalagi setelah saya sungkem sama Yai semalam, saya sangat tersentuh. Saya sangat tersentuh dan sangat bangga sekali karena saya bisa mencium tangan guru mursyid. Ya, saya tidak menyangka selama perbuatan saya seperti itu. Sekarang ini saya kok bisa mencium guru mursyid yang bersanad. Sambil berjalan pun saya mengeluarkan air mata. Ya, saya sangat bangga. Allah memberi saya hidayah sampai kemari. Ya alhamdulillah, anak istri saya juga menyetujui, mendukung dan support. Dan ini istri saya juga menunggu kalau saya pulang dia mau ikut amaliyah sama saya. Amin. Ya, amin, mohon doanya.
Seperti itu, Gus. Iya. Nah, ketika jenengan menanggapi di sekitaran keluarga jenengan, ketika jenengan mau berangkat ke majelis kan otomatis konflik. Masa sih ya udah tua mau belajar lagi? Kalau yang masalah itu saya tidak ada ngumbar-ngumbar ke masyarakat. Karena ini adalah hal amal, ini adalah hal kepribadian kita sendiri. Hanya antara kita sama Allah. Tidak akan membualkan pada masyarakat bahwa saya mau pergi ke daerah Cirebon untuk beramaliyah, tidak. Karena takutnya masyarakat yang mendengar itu akan berdosa karena kita. Kenapa? Cemeehan itu tadi atau kata-kata yang sumbang itu tadi, seperti yang dikatakan tadi, kok tua-tua udah mau belajar pergi ke majelis, seperti itu. Orang yang mengatakan kita di belakang nanti kan berdosa karena kita, kalau karena kita nyampaikan hal itu, maka itu saya diam-diam aja berangkat kemari, tak ada tahu masyarakat. Paling kalau orang rumah ditanya, bapaknya enggak kelihatan kemana ya, bapak lagi ke Jawa Barat. Ada urusan. Iya, itu aja. Pesan-pesan buat saudara-saudara yang sedang amalia atau yang tidak bisa amalia karena waktu atau kondisi. Ya, kalau untuk saudara-saudara saya yang ada yang menjadi jamaah maupun murid Kiai Nur, kalau bisa taatilah apa kata-kata Kiai Nur, laksanakanlah apa perintahnya dan jangan menyimpang dari apa yang sudah diperintahkan. Karena inilah ilmu yang sebenarnya ilmu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena guru kita adalah seorang guru mursyid yang doanya bersanad sehingga sampai ke muridnya, sehingga kita setelah mati pun atau meninggal pun dipertanggungjawabkan untuk dinaikkan ke surga. Seperti itu. Untuk rekan-rekan yang belum mendapat hidayah, ayo marilah kita renungkan diri kita untuk sama-sama merenungkan bagaimana apa sih hidup ini, harus gimana sih hidup ini, ngapa sih hidup ini. Nah, sama-sama kita renungkan. Dengan ada yang merenungkan itu, semoga kita akan mendapat pikiran-pikiran yang lebih baik lagi, dan sehingga Allah memberi hidayah pada kita. Dan hidayah yang kita dapat itu jangan ragu-ragu dan jangan kita menunda-nunda, langsung saja dilaksanakan supaya tidak ada godaan-godaan yang lain, sehingga kita tidak jadi untuk melaksanakan setelah mendapat hidayah. Saya rasa itu aja. Gantian baca dengan nanya Mbak ke Mas Edi. Ya, kalau saya selaku awalnya selaku jamaah dan sekarang pun mungkin masih jamaah, belum disebut murid karena amaliyah saya belum selesai. Maka saya mohon tunjuk sarannya, ajarnya, bimbingannya buat saya agar kedepannya saya itu bisa menjadi orang yang berguna dan saya bisa menjadi orang yang patuh kepada guru dan saling menghargai kepada rekan-rekan dan senior. Saya rasa hanya itu yang saya minta. Sini kan senior sama murid sama jamaah kan sama. Nah, ketika kita menjalankan amalia, apa aja yang kita lihat hindarin. Intinya ya tutup kuping, pejamkan mata. Mari lanjut melangkah. Karena kadang perjalanan kita itu terhenti ketika kita melihat sesuatu di sekitar kita. Yang dulunya niatnya ilahi antamasudi, jadi niatnya beda. Ya, sebenarnya seperti yang dikatakan tadi, antara senior dan junior itu sama saja karena ajarannya sama. Senior ajarannya sama, junior ajarannya sama, itu juga. Namun kita sebagai yang di belakang, kita tetap akan menghargai yang mendahului kita, pelajaran-pelajaran itu. Iya kan? Kalau memang untuk apa? Untuk yang dikatakan apa tadi nih?
Edi. Yang dikatakan untuk mendengar menanggapi ya, untuk tanggapan atau menanggapi antara saya dengan senior apabila ada kata-kata sumbang lah ya, yang dikatakan kata-kata sumbang atau ajaran-ajaran yang mungkin di antara senior ini yang ditanya aja untuk password lah, saya bertanya, jawabannya seperti ini, yang ini jawabannya seperti ini, yang ini seperti ini, kok saya bingung juga, kok ada perbedaan jawaban-jawaban itu. Tetapi setelah itu ada jawaban juga bahwasanya kita ini memang sama, tetapi yang kita dapat adalah berbeda. Itu jawaban juga untuk saya. Setiap manusia itu berbeda pendapatnya. Maka itu saya ingin tahu dari senior ini, saya tanya seperti ini, jawabannya seperti ini. Ini seperti ini seperti ini, memang ada perbedaannya. Ya begitu juga saya mungkin seperti itu juga. Namun walaupun ada perbedaan seperti itu, saya memaklumi karena sudah ada keterangannya bahwa saya mengatakan ada perbedaan. Ya saya tidak menanggapi lah hal itu. Yang penting saya tetap menjalankan amaliyah sesuai tunjuk ajar dari guru kita yang ada di sini, yaitu Kiai Nur. Seperti itu. Ketika jenengan melaksanakan ngedan amalia ngedan. Ya. Nah, ketika jenengan menjalankan amalia ngedan itu, kan awalnya takut, Ya. anak tidak yakin. Ya. Yang membuat jenengan yakin melaksanakan amalia ngedan itu apa? Ya. Pilihan apa? Baik, saya ceritakan itu juga sebetulnya. Awalnya saya di dalam melaksanakan amaliyah ini, yang saya ragukan sebanyak amaliyah yang ada bilik 2141 dan fisik. Yang saya gentarkan itu adalah ngedan. Karena ngedan ini saya dapat cerita katanya tidak membawa apa-apa, tidak bawa bekal, pakai sendal kaki telanjang, kan seperti itu. Sementara saya ini kan orangnya pengemil, suka ngunyah, suka makan, suka apa, tidak bisa lapar kan itu. Tapi oleh karena saya ini kemarin untuk menjalani amaliyah, ya mau tak mau saya laksanakan dan saya harus bisa. Dan setelah di dalam itu ada motivasi. Seperti Pak Iwan yang jalannya, yang matanya agak apa itu. Dia saja bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya ini mantan polisi kok. Itu aja, dalam hati mengatakan gitu. Tidak mungkin saya tidak bisa. Bapak ini aja bisa, kenapa saya tidak bisa? Di situ timbul saya semangat. Dan itu saya yakin. Saya berdoa di dalam itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Saya katakan, ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin Kiai Nur, berilah saya kemampuan dan kekuatan ya Allah di dalam melaksanakan amaliyah ngedan ini. Bismillah, ya saya jalan. Di dalam saya berjalan itu kok ringan gitu loh. Saya berjalan tuh ringan. Kaki untuk menginjak walaupun kerikil walaupun apa tuh awalnya memang jengit-jengit. Setelah itu macam langkah saya itu macam mana saya mengatakannya. Saya pun sampai sekarang masih ya. Langkah saya itu macam tidak bisa saya apa lagi. Udah macam bukan saya lagi, perasaan saya seperti itu. Tap. Sehingga saya jalan itu sampai ke daerah yang saya belum tahu itu, lupa saya sampai sekarang itu 2 hari ke daerah Bapak inilah, katakan Pak Kuningan. Dedek itu siapa tuh? Yang katanya orang tidak boleh mampir tuh katanya itu. Dedek itu apa namanya? Iya, itu 2 hari saya sampai sana berjalan. Nah, jadi selama ini orang bilang ya selama ini kalau yang apa kan kadang 3 hari, 4 hari Pak. Saya 2 hari. 2 hari pun tidak sampai sore itu saya berjalan. Nah itu. Saya pun heran juga. Ini di mana sih? Kok saya bisa sampai kemari jalan kaki? Namun kaki tidak apa-apa sampai sekarang, alhamdulillah. Tak ada mulus. Iya, masih mulus. Tak ada apa-apa, luka sedikit pun tak ada apa-apa sama saya. Jadi yang selama itu saya takut lapar, takut apa? Memang kebesaran Allah itu nyata. Kita tidak membawa bekal, tidak membawa uang, tidak membawa apa semuanya, tetapi saya dapat makan. Saya dikasih orang, diundang sama orang pertama itu yang undang saya itu kalau tidak salah itu perasaan saya jualan kecilan. Dikasih makan saya. Saya dikasih makan itu sama orang yang susah pada waktu itu. Sementara pada waktu saya dinas saya ego. Saya tidak seperti itu saya. Saya makan itu
Nangis saya. Keluar air mata. Ya. Ya. Saya membayangkan saya dulu seperti ini, sekarang yang memberi makan saya ke orang seperti ini. Seterusnya sampai saya selesai. Yang ngasih saya makan tuh ibu-ibu yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Ibu-ibu yang mendorong gerobak yang lengkap dengan sayur-sayuran dengan ada kuihnya. Juga ada nasi, di sini ada nasi-nasi uduk itu yang kecil-kecil itu. Dikasihnya minum. Ada juga ibu-ibu yang jualan air kelapa memanggil dikasih air kelapa. Memang pada waktu itu saya ingin minum air kelapa saya sebetulnya. Waduh, ini panas, pengen minum air kelapa nih segar. Ya besoknya saya dikasih air kelapa. Menung lagi saya. Ya Allah. Ya, Berarti perjalanan Medan itu luar biasa ya. sangat luar biasa. Yang dulunya jenengan mengasih, tapi rasanya dikasih itu kayak gitu. Ya. Ya, sangat luar biasa perjalanan yang dikatakan Medan itu sangat luar biasa. Jauh dari yang saya duga. Yang selama ini saya takut merasa lelah, takut kaki luka, takut kelaparan. Ya alhamdulillah di Medan itu tidak ada laparnya. Tapi dengan syarat yang saya laksanakan itu adalah perintah dari pembimbing kita yang ada di sini, yaitu selawat sama lafaz Allah. Itu yang saya ingat betul kata-kata itu. Sehingga kalau saya lupa, saya duduk di pinggir, saya fokus lagi di situ. Saya fokus sampai betul-betul saya di sini ingat bulat di situ pendirian saya baru berjalan lagi. Ya, saya berjalan lagi. Alhamdulillah itu aja. Walaupun satu hari ibaratnya pagi taruh dikasih hanya kue atau gorengan, taruh dapat sore baru dapat makan. Alhamdulillah sedikit pun tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus. Ya di situ. Alhamdulillah. Ya mungkin sekian, terima kasih buat Pak Sugiarto Ya. telah menyempatkan waktunya untuk wawancara di Ya, YouTube-nya Om Rangga. iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam.